Halo, apa kabar? Senang sekali saya Imam Fawaid kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi dari berbagai daerah di Jawa Timur. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi. Di antaranya, Pasutri meninggal usai motornya menabrak minibus di Jombang. Admin medsos fantasi seksual menyimpang diringkus aparat Polres Gresik. Unik dan lezatnya nasi bakar telur kepiting di Surabaya. Pasangan suami istri pengendara motor meninggal setelah menabrak minibus di Jalan Raya Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Kecelakaan ini diduga akibat pengemudi motor kurang waspada saat akan mendahului kendaraan lain di jalan yang menyempit. Korban kecelakaan pengendara motor adalah Herdiana yang berusia 64 tahun dan istrinya Imaroh yang berusia 57 tahun, asal Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Usai motornya menabrak minibus, keduanya tergeletak meninggal dunia di lokasi kejadian, Jalan Raya Padar Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Kedua korban kemudian dievakuasi oleh tim relawan dan petugas kepolisian dengan menggunakan mobil ambulans ke rumah sakit terdekat. Sementara sopir minibus Supeno, 59 tahun, asal Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, tidak terluka meski mobilnya rusak. Peristiwa kecelakaan ini berawal dari pengendara motor yang melaju dari arah utara ke Jombang, menuju ke selatan ke arah Kabupaten Malang. Saat melintas di atas jembatan yang jalurnya menyempit, pengendara motor dengan kecepatan tinggi mendahului kendaraan lain. Saat itu dari arah berlawanan melaju sebuah minibus hingga tabrakan tak terhindarkan. Kerasnya benturan membuat kedua korban terpental dan motornya rusak parah. Tadi ada pengendara motor, suami istri berboncengan ya, melaju dari arah barat ke timur. Sampai di jembatan, dia hendak mendahului sebuah mobil depannya, mulai di sisi kanan. Tapi dari arah berlawanan ada mobil Kijang Innova, sehingga bertabrakan dengan mobil Kijang Innova yang motor itu. Terus? Dan korban terpental dari sisi kiri, kayaknya mengalami luka di kepala parah hingga meninggal dunia. Kasus kecelakaan ini dalam penanganan Satlantas Polres Jombang. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Kapal motor berpenumpang 29 nelayan tenggelam di perairan Sembulungan Muncar, Banyuwangi karena dihantam gelombang tinggi. Akibatnya 1 orang ditemukan tewas dan 2 lainnya hingga Senin sore masih belum ditemukan. Jenazah Paidi, 70 tahun, nelayan asal Kecamatan Muncar, Banyuwangi, langsung dievakuasi ke Puskesmas Muncar. Sedangkan 2 rekannya, Pairan dan Hari, hingga Senin sore belum ditemukan. Kecelakaan laut terjadi pada Sabtu pagi. Kapal motor KM Gardan Sumberwangi yang membawa 29 nelayan hendak kembali ke pelabuhan setelah pergi melaut. Saat melintasi perairan Sembulungan, cuaca buruk terjadi. Gelombang tinggi tiba-tiba menghantam hingga mengakibatkan kapal terbalik. Sebanyak 26 anak buah kapal lolos dari maut setelah berhasil menepi dengan cara berenang ke pelabuhan. Upaya pencarian 2 korban masih terus dilakukan oleh tim SAR dan TNI Angkatan Laut. Namun hingga Senin sore belum membuahkan hasil karena terkendala tingginya gelombang laut. Hari ini masih belum menemukan tanda-tanda adanya korban. Kami susuri mulai pukul 07.30 pagi hingga pukul 12.00. Hasilnya masih nunggu. Untuk pencarian pada hari ini terpaksa dihentikan karena cuaca buruk dan gelombang di sekitaran pantai Sembulungan cukup tinggi. Para nelayan diimbau untuk berhati-hati saat melaut karena pada bulan Juni hingga Juli ini gelombang tinggi masih berpotensi terjadi di perairan selatan Pulau Jawa. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi.
Informasi berikut patut menjadi perhatian untuk selalu waspada saat di rumah sakit. Seorang keluarga pasien kehilangan ponsel miliknya. Pencurian yang menyasar keluarga pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono Ponorogo tersebut terekam CCTV. Seorang pria bertopi memakai kaos hitam lengan panjang berjalan pelan lalu menghampiri keluarga pasien yang tengah tertidur lelap di lantai. Setelah dirasakan aman, pelaku mengambil handphone milik keluarga pasien yang diletakkan di sampingnya. Tidak hanya satu, pelaku juga mengambil ponsel milik keluarga pasien lainnya. Sesaat kemudian pelaku kabur. Aksi ini terekam kamera CCTV yang dipasang di ruang Asoka, Gedung Perawatan Paru Rumah Sakit Dr. Harjono Ponorogo pada hari Minggu, 25 Mei 2025 sekitar pukul 5 pagi. Menurut Humas RSUD Dr. Harjono Ponorogo, aksi pencurian ini sebenarnya sudah diantisipasi dan sudah tidak pernah terjadi. Namun minggu kemarin aksi pencurian kembali terjadi. Yang kehilangan melaporkan ke Sapam itu jam 4.50. Kemudian langsung ditindaklanjuti oleh pihak Sapam, juga koordinasi dengan pihak lain. Kita lihat dari rekaman CCTV ternyata memang ada aksi pencurian di jam tersebut. Kasus pencurian ini sudah dilaporkan ke polisi menghindari hal serupa terulang. Pihak rumah sakit mengimbau agar keluarga pasien tetap waspada dan jangan teledor menaruh barang berharga. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Admin medsos fantasi seksual menyimpang diringkus aparat Polres Gresik. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.